sekarang kita ketemu lagi di Lab of Podcast bareng Dian dan Taki. kali ini kita ngomongin kemarin di Sunset City. Berita menariknya adalah Mario ID comeback setelah cedera yang cukup panjang. Tapi seneng banget karena dia ternyata langsung berhasil masuk ke situ. Setelah kemarin saat Bate finish posisi ke-13, dimana kalau misalkan dalam kelas Moto3 dan juga Moto2, rider yang berada di posisi 14 ke atas langsung direct ke Q2. Jadi mereka tidak harus menjalankan Q1. ya, dan itu sebenarnya merupakan sebuah keuntungan karena Mario atau teman-teman yang bisa langsung masuk ke Q2 bisa langsung menempatkan posisinya setidaknya ada di posisi 16 ke atas di grid nanti. Apalagi dengan sistem grid yang baru di mana jarak yang makin jauh. Jadi posisi start yang baik itu sangat penting dan sangat krusial untuk resiko. Betul sekali. Dan juga untuk adik kita Ramadipa juga bagus banget karena di kualifikasi dia berhasil finish di posisi ketiga. Yang artinya di race 1 hari ini, sore hari nanti dia akan mulai balapan dari posisi 3. Dan seperti yang tadi Sakti udah omongin, karena gridnya di Sunset ini mulai baru dengan perpanjangan yang tadinya dari baris 1 ke baris 2 atau posisi 1 ke posisi 4 ke posisi 9 meter, sekarang jadi 12 meter. Jadi 12 meter. Dan juga jarak antara posisi start pertama dan posisi start kedua yang awalnya 3 meter saja sekarang menjadi 4 meter. Oke, karena kita lanjut ke Veda Ega Pratama. Veda Ega Pratama pada saat free practice 1 hanya finish posisi 23. Dan semua teman-teman di Indonesia udah worried banget. Tapi sebenarnya nggak usah khawatir karena selalu seperti yang Veda katakan, free practice 1 itu tidak memberikan hasil apapun, tetapi sangat penting karena disitulah pembalap mulai mengenal lagi layout daripada sirkuit dan juga bisa men-setting motor awal apa yang akan digunakan saat practice. Coba dari kata Veda. Jadi Veda sendiri seperti yang sudah dibicarakan tadi, di free practice adalah tempatnya dia untuk belajar, menganalisa dan coba men-setup mesinnya sendiri. Jadi ketika dia sudah kenal, dia tahu apa yang harus dipakai di praktis tersebut. Karena ketika praktis tersebut, itulah hasil yang sangat krusial apakah dia langsung ke Q2 atau dia harus stay dulu di Q1. Dan seperti hasilnya, kira-kira berhasil ini kondisi di praktis aman. Dan artinya langsung ke situ. Tapi memang banyak yang bilang ya iyalah dia bisa masuk ke posisi 1 karena gak ada QLS. Tak apa-apa, orang boleh ngomong apa aja, yang penting hasilnya dia di posisi 1. Dan hari ini, hari Sabtu akan lanjut ke kualifikasi 2. Oke, gak usah panjang-panjang, khusus buat Veda kita dapat ini juga. Jadi kita bisa bikin langsung apa tanda? Veda sendiri. Oke, Veda selesai hari ini praktis di posisi 1. Setelah tadi juga ada di posisi 20 ya, sempat berada di posisi 20 dan akhirnya bertahap naik. Bisa tolong ceritain ke teman-teman kira-kira gimana strategi apa yang akan digunakan untuk besok? Ya, hari ini hasilnya sangat positif ya. Dibanding sesi pagi, di sesi praktis memang ya kita ada improve dan ya cukup banyak improve-nya dan ya memang di sesi pagi saya masih kesulitan dengan cara riding saya dan juga dengan feeling motor. Tapi di praktis saya bisa improve dan juga tim merubah settingan motor dan akhirnya ya saya bisa mempunyai feeling yang lebih baik daripada sesi pagi dan ya alhamdulillah bisa posisi 1 di hari Jumat. Dan tapi lap time-nya tahun kemarin masih 1 detik lebih cepat, jadi ya pastinya masih banyak detail-detail yang bisa kita improve. Dan ya tadi juga udah cek data dan tinggal ya kita lihat besok gimana kondisinya. Dan besok di FP2 ada banyak waktu untuk mencoba banyak hal. Oke, kamu kan tapi memang dari awal kamu selalu terangin ke kita, ke teman-teman semua bahwa di FP1 memang biasanya kamu mengenal dulu sirkuitnya lagi kan? Iya. Bener begitu ya, selalu seperti itu karena menurut kamu dengan kamu mengenal di sirkuitnya dulu, nanti pada saat di praktis tuh akan lebih paham harus gimana. Jadi selain mengenal sirkuit juga seperti yang kamu ceritain mengenal motornya itu sendiri gitu ya? Iya, ya bener. FP1 ya kenal karena juga tahun lalu beda motor kan balapannya, jadi ya tadi adaptasi dulu. Dan ya paling enggak udah tahu sirkuitnya, jadi walaupun beda motor ya pastinya cara bawanya beda, cuman ya pasti beda, harus adaptasi. Oke, terima kasih Veda dan empat buat besok ya. Terima kasih.
Oke, kalau kita dengar apa kata Meda, kelihatannya Meda memang sangat optimis dan berhati-hati sekali karena sebetulnya September ini juga dekat kesukaan Meda dan juga Ramajutan nih. Betul. Jadi kita bisa berharap banyak, tapi semuanya apapun hasil yang didapat oleh penghargaan Indonesia, kita harus selalu Kita harus selalu bangga dan menghormati para rider-rider Indonesia yang sudah berjuang untuk nama bangsa. Oke, Sakti, segitu dulu aja. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di Dadah. Dadah, flat out, yeah.